Mereka mengira segalanya terkendali, bidikan sempurna di tangan. Tanggal 22 Maret 2025, di atas Laut Merah, cuaca mendukung. Langit bersih tanpa awan, jarak pandang hampir tanpa hambatan. Sebuah F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara Amerika Serikat tengah melakukan patroli rutin. Ketinggian stabil, situasi tampak normal. Lalu tiba-tiba, ping! Sebuah peringatan merah muncul di head-up display. Berkedip cepat, radar musuh mengunci. Sekejap kemudian, sinyal lainnya muncul. Lalu, peluncuran rudal. Pilot langsung merespons. Teriakan di radio, "Break! Break! Break!" Tongkat kendali ditarik keras. Dengan gerakan spontan, si pilot memutar F-16 dengan manuver tajam ke kanan. Flare dilemparkan. Sistem pertahanan otomatis aktif. Suara ledakan suar mengisi udara. Rudal inframerah Siad baru saja diluncurkan. Datangnya dari area yang dikuasai kelompok Houthi di Yaman. Cepat, senyap, dan mematikan. Jet menyelam dalam sudut ekstrim. Mesin meraung keras menembus atmosfer. Sementara itu, tim pengacau elektronik Growler mengacaukan radar musuh. Di atas sana, E-2D Hawk memutar posisinya dalam mode pengawasan. Lepas landas dari dek kapal induk USS Eisenhower. Operator sistem menyaksikan insiden ini secara real-time. Rudal berpemandu menyesuaikan jalur di tengah udara. Targetnya jelas, panas mesin jet. Waktu tersisa, 30 detik sebelum tabrakan. Pilot menarik manuver 9 gram. Pesawat berderit, seolah menjerit dalam tekanan ekstrim. Dan akhirnya, Fox 3 defensif. Rudal balasan diluncurkan. Ia berteriak, menembus dru mesin dan tekanan gravitasi. Di belakangnya, flare terakhir meledak seperti kembang api, melepaskan panas menyilaukan yang mengacaukan panduan rudal. Pencari inframerah kehilangan arah. Sebuah ledakan terdengar. Rudal meledak di udara, terlalu jauh untuk menyebabkan kerusakan. Jet itu masih utuh, masih terbang. Namun sekarang bukan soal bagaimana rudal itu bisa begitu dekat, melainkan apa yang terjadi jika Anda menembak dan gagal. Ini bukan sekadar duel udara biasa. Ini adalah taktik, perangkap yang dirancang. Rudal itu tidak datang secara acak. Ini semua bagian dari sesuatu yang lebih besar. Selama berminggu-minggu terakhir, ketegangan di Laut Merah terus meningkat, bukan hanya secara geopolitik, tapi secara nyata. Suhu wilayah meningkat, kapal-kapal tanker mulai menghindari jalur biasa, mencari rute yang lebih aman. Kapal perang Amerika bergerak intens, dan kelompok Houthi menjadi semakin berani. Sangat berani. Ini bukan serangan pertama mereka. Beberapa hari sebelumnya, sebuah drone MQ-9 Reaper milik Amerika ditembak jatuh di dekat pantai Yaman. Drone itu bahkan tidak sempat bereaksi. Houthi segera mengklaim serangan itu melalui Telegram, membagikan cuplikan video dari puing-puing yang terbakar dan jatuh ke laut, seperti sedang memamerkan trofi kemenangan. Amerika tentu merespons, tapi serangan itu justru membuat Houthi merasa mereka bisa terus mendorong batas tanpa risiko berarti. Dan disitulah kesalahan besar berikutnya terjadi. Mereka mengira jet tempur akan sama lemahnya dengan pesawat tanpa awak. Padahal kenyataannya berbeda. Amerika sudah memperingatkan. Gugus tempur kapal induk sudah mengubah taktik. Kapal perusak Aegis diposisikan ulang. Tapi Houthi, yang mendapatkan sokongan teknologi dan pelatihan dari Iran, merasa mereka masih bisa menekan. Jadi saat F-16 Amerika memasuki wilayah pantauan mereka, mereka langsung menembak. Tapi kali ini, jet itu tidak hanya bertahan, ia melawan. Yang tak mereka tahu, pesawat itu bukan hanya menjalankan patroli biasa. Ia adalah bagian dari jaringan pengawasan intelijen yang jauh lebih luas, sistem ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, yang secara sistematis mendeteksi aktivitas rudal di sepanjang garis pantai. Dan pilot itu, pada saat itu, adalah elemen paling depan dari strategi jebakan. Pentagon telah mengubah aturan permainan. Tidak ada lagi menunggu. Jika radar aktif terhadap pesawat tertentu, itu dianggap sebagai tindakan agresif. Jika rudal ditembakkan, balasan tidak akan ditunda.
Aturan keterlibatan telah dirombak. Semua berubah dengan tenang, tapi penuh makna. Secara formal, dan dalam konteks operasi ini, peluncur rudal milik Houthi telah melakukan kesalahan fatal. Mereka menyalakan sistemnya terlalu lama, cukup lama untuk terdeteksi, meluncurkan satu tembakan, lalu tetap berada di lokasi selama beberapa menit lebih dari yang seharusnya. Dan itu cukup. Kesalahan terakhir yang akan mereka buat. Karena kembali di kapal induk USS Eisenhower, sinyal itu tak hanya ditangkap, namun juga direkam, dievaluasi secara mendalam, dan dengan cepat diolah menjadi data penargetan. Data langsung tentang pancaran panas, lintasan rudal, dan tanda tangan elektronik dikumpulkan. Koordinat GPS dikunci. Hitungan mundur menuju pembalasan sudah dimulai. Di ketinggian sekitar 28.000 kaki, F-16 masih melaju cepat ke arah barat, menelusuri tepian ruang udara Yaman. Pilotnya baru saja menstabilkan jet setelah melakukan manuver penghindaran ekstrim. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, sistem radar warning receiver, RWR, di kokpit menyala kembali. Peringatan bahaya masuk. Kontak baru terdeteksi. Kali ini datang dari arah yang berbeda. Rudal pertama memang gagal menghantam sasaran, tapi pertempuran belum usai. Yang muncul sekarang bukan hanya satu sinyal. Ini adalah serangan bertubi-tubi. Beberapa sistem radar musuh mengunci jet secara berurutan dan cepat, menciptakan semacam badai elektronik yang mengindikasikan peluncuran berikutnya sedang berlangsung. Dan kali ini, mereka tidak main-main. Sistem peringatan ALR-56M meraung di dalam helm pilot, dan ia langsung berteriak melalui headsetnya, mengabarkan jenis ancaman yang terdeteksi. Kunci target, SA-6, rudal permukaan ke udara era Soviet, peninggalan klasik dari masa Perang Dingin. Namun kelompok Houthi diketahui menggunakan versi tiruan buatan Iran, peningkatan dari sistem lama tersebut. Varian ini termasuk dalam kelas Siat yang dilengkapi pencari panas generasi baru dan peluncur yang bisa dipindahkan. Meski proses pengaturannya lambat, dan upaya penyembunyian mereka lebih lambat lagi, begitu sistem itu aktif, ia bisa mengunci sasaran dengan cepat dan mematikan. Pilot mencengkeram throttle dengan tangan kiri, mengaktifkan afterburner untuk tenaga tambahan. Sementara tangan kanannya bergerak ke panel penanggulangan, siap melepaskan flare berikutnya. Di belakang jet, semburan knalpot menyala dalam suhu ekstrim. Cahaya putih menyilaukan yang memotong udara malam gurun yang dingin, menjadi target sempurna bagi rudal pencari panas. Viper 3, defensif. Teriaknya melalui radio. Beberapa kunci radar. Ulangi. Beberapa peluncuran terdeteksi. Minta bantuan udara segera. Dari kejauhan, sebuah EA-18G Growler milik skuadron VAQ-140 Patriots sudah mulai mengganggu sistem lawan. Ledakan gangguan elektromagnetik dilemparkan ke atmosfer seperti gelombang asap tak kasat mata, mengacaukan radar milik Houthi dan menciptakan jendela sempit bagi F-16 untuk bertahan. Jet pun menukik. Hidungnya menunduk tajam dan tubuh pesawat masuk ke dalam luncuran ekstrim. Gravitasi menggigit keras, menekan tubuh pilot ke kursinya. Darah mulai surut dari kepala. Penglihatannya menyempit, hampir menjadi terowongan. Tapi ia bertahan. Ia menjaga arah dan kecepatan. Manuvernya presisi, terbang cepat, mengurangi hambatan, dan mengelak dengan sudut tajam. Di belakangnya, flare menyala secara berurutan. Ledakan kecil berwarna oranye terang menghiasi langit malam seperti rentetan kembang api, berusaha membingungkan setiap rudal yang mengejar. Seperti bayangan yang tak tersentuh, sang pilot kembali bermanuver, memutar jet ke dalam gulungan barel pada kecepatan lebih dari 700 knot, tepat pada detik terakhir. Salah satu rudal Siat melintas, nyaris menyentuh, mungkin hanya berjarak sekitar 200 kaki. Cukup dekat untuk membuat kanopi pesawat bergetar hebat. Tapi itu saja. Itu adalah momen terakhir mereka, kesempatan emas yang kini hilang. Apa yang tidak disadari oleh pihak Houthi adalah bahwa dari ketinggian hampir 60.000 kaki, mereka telah berada dalam pengawasan konstan. Sebuah drone pengintai MQ-4C Triton milik Angkatan Laut Amerika telah mengitari wilayah itu dalam pola ISR yang luas dan sabar.
Drone itu tidak membawa senjata, tapi tak perlu, karena tugas utamanya adalah mengamati, dan pengamatannya nyaris sempurna. Setiap lonjakan panas di permukaan, setiap denyut elektronik yang dipancarkan, seluruh koordinat lokasi musuh dikirimkan secara real-time, langsung ke pusat komando Sancom dan, yang paling penting, ke pusat informasi tempur yang berada di atas kapal induk USS Dwight D. Eisenhower. Bentrok udara itu sendiri hanya berlangsung kurang dari 2 menit. Namun dampaknya memerlukan waktu berjam-jam untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Saat sang pilot kembali ke pola sirkulasi di atas Laut Merah, 2 pesawat tambahan segera masuk ke zona operasi. Pertama, sebuah F-16 lain dari Skuadron Tempur 421 merapat ke sisi sayap, melakukan penyisiran ancaman tambahan di udara. Tak lama kemudian, panggilan datang dari pusat komando. Keterlibatan dikonfirmasi. Data target dikunci. Tetap di posisi. Burung dalam perjalanan. Paket serangan sedang memasuki wilayah. Namun bahkan sebelum jet penyerang dilepas dari dek kapal, Angkatan Laut sudah bergerak. Tidak ada waktu yang terbuang. Di balik dinding baja kapal induk, roda operasi besar telah mulai berputar. Sebuah kapal perusak kelas Arleigh Burke meluncur tak jauh dari lokasi kejadian, tenang tapi bersiaga. Di dalam lambungnya, sel-sel peluncuran vertikal, VLS, mulai terbuka perlahan, satu persatu. Di balik tutup baja itu, rudal jelajah Tomahawk dengan jangkauan jauh dan presisi tinggi telah siap dilepaskan kapan saja. Perintah penembakan datang kurang dari 5 menit setelah deteksi ancaman berakhir. Target telah dikonfirmasi, disebut sebagai Alpha. Perintah masuk, tembak 1. Lintasan ditandai. Lalu bukan hanya 1 rudal, 2, kemudian 4 Tomahawk meluncur ke angkasa dalam formasi sempurna. Tanpa suara afterburner, mereka melesat membelah langit malam, melengkung ke arah timur menuju wilayah pantai Yaman. Dan itu baru permulaan. Di dek atas USS Harry S. Truman, mesin perang udara mulai dipersiapkan untuk gelombang serangan tahap kedua. Pilot-pilot telah dipanggil ke ruang pengarahan, menerima rincian tentang target, senjata yang dimuat, dan jet yang telah diisi bahan bakar. Ini bukan improvisasi dadakan. Ini bagian dari protokol standar yang telah dijalankan ratusan kali sebelumnya. Ketika rudal musuh gagal mengenai sasaran, itu bukan akhir dari cerita, itu adalah awal dari pembalasan. Meskipun serangan gagal, data yang dikumpulkan justru sukses besar. Koordinat lokasi peluncuran, tanda elektronik, dan profil taktis musuh dikirim secara real-time ke pusat komando. Dan dalam konteks peperangan modern, informasi itulah yang menjadi bahan bakar utama kekuatan militer. Serangan balasan bukan sekadar tembakan acak. Ia dilaksanakan secara presisi, bertahap, dan sangat mematikan. Saat Tomahawk terbang rendah melintasi ombak, pesawat-pesawat udara mulai diluncurkan secara berurutan dari dek kapal. Pertama yang keluar adalah pesawat pengawasan udara E-2D Hawke, menyiapkan gambar lengkap medan operasi. Kemudian menyusul sepasang EA-18G Growler, platform peperangan elektronik yang dipersenjatai untuk membungkam radar dan memotong saluran komunikasi musuh. Dan akhirnya, datang palu godamnya. Empat FA-18 Super Hornet mengangkasa dengan muatan GBU 38 jam dan rudal penghancur radar AGM-88 HARM. Paket target terdiri dari peluncur rudal statis, dugaan markas komando sekunder, dan sistem radar bergerak, termasuk kendaraan logistik yang terpantau oleh sensor thermal dari drone ISR. Satu persatu, pesawat-pesawat tempur itu dilepas dari dek, seperti kawanan kucing liar bersayap, membawa amarah dalam bentuk mesin dan ledakan. Sayap-sayap baja terbentang, mesin meraung di bawah, dan formasi serangan melaju menuju target mereka. Growler mendahului serangan, menyebarkan gangguan spektrum lebar yang membanjiri frekuensi komunikasi musuh. Dalam hitungan detik, radar Houthi menjadi buta, dan mereka kemungkinan besar tidak menyadari bahwa mereka sedang diserang, hingga kilatan pertama dari ledakan menerangi garis pantai malam itu. Rudal Tomahawk menjadi yang pertama menghantam sasaran. Trailer radar musuh musnah dalam sekejap, meledak dalam kobaran api. Tak lama kemudian, datanglah FA-18 Super Hornet, membawa kehancuran dari langit.
Dari ketinggian 25.000 kaki, bom pintar JDAM dilepaskan satu persatu, tenang, presisi, mematikan. Dentuman demi dentuman mengguncang daratan. Ledakan susulan terjadi, menandakan bahwa ada bahan bakar atau amunisi tambahan yang ikut meledak. Kemungkinan besar rudal lain yang disembunyikan di sekitar lokasi. Serangan pamungkas diarahkan ke puncak bukit di mana stasiun radar terakhir mendetakkan sinyal. Rudal anti radiasi mengunci pancaran itu dan menghantam tepat sasaran. Saat hantaman terakhir mengenai titik tertinggi itu, langit di sekitarnya sudah diselimuti asap tebal dan serpihan terbakar. Kembali ke F-16 yang awalnya diserang, sang pilot menyimak komunikasi yang mengalir melalui saluran radio datar, penuh fokus, tanpa euforia. Tidak ada suara kemenangan, hanya laporan tenang, target dihancurkan. Misi berhasil, kembali ke pangkalan. Langit malam di atas Laut Merah kembali sunyi. Tapi kali ini, keheningan itu bukan kebetulan. Ia didapat melalui presisi, kerjasama, dan kekuatan mutlak. Dan pesan yang disampaikan kepada lawan sudah sangat jelas. Jika Anda menembakkan rudal ke arah jet tempur Amerika, Anda lebih baik memastikan itu tepat sasaran karena jika tidak, balasannya bukan hanya satu rudal lain, tapi seluruh kekuatan ofensif yang bisa digerakkan. Orang bilang peperangan modern itu berlangsung dalam hitungan detik. Tapi ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah operasi yang dirancang matang.